Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi anak-anak di pembelajaran tematik hari ini, yaitu di masih tetap di tema 4, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya di pembelajaran 3 dan 4. Kemarin kalian sudah belajar di pembelajaran 1 dan 2. Nah, kita lanjutkan di pembelajaran 3 dan 4. Nah, apa saja yang kita pelajari hari ini anak-anak? Coba kita ikuti penjelasan selanjutnya. Kegiatan pembelajaran kita hari ini kita akan belajar yaitu 1, cara menghemat energi listrik. Yang kedua, tentang teks eksplanasi, yaitu menemukan informasi penting dan menulis informasi penting yang ada di teks eksplanasi. Yang ketiga, keberagaman ekonomi masyarakat, dampaknya terhadap kehidupan kita. Ya, mari kita lanjutkan. Ya. Menulis informasi penting dari teks yang didengar, ya. Kalian sudah paham apa itu teks eksplanasi serta struktur teks eksplanasi. Ya, kamu sudah tahu teks eksplanasi terdiri dari 3, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi, yaitu yang berisi pada kesimpulan. Caranya informasi penting dapat ditemukan dari mendengar teks, juga dapat disampaikan dalam bentuk tertulis. Yang dimaksud di sini adalah jika kalian mendengarkan bacaan atau teks yang dibacakan misalnya oleh guru kalian atau teman kalian. Nah, di situ tentunya kalian dapat menemukan informasi pentingnya. Nah, ini bisa kalian tulis dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk tertulis. Langkah-langkahnya cara menemukan informasi penting. Yang pertama, dengarkan teks secara seksama, secara konsentrasi. Yang kedua, tulis informasi penting yang ditemukan. Yang ketiga, tuliskan dalam bentuk kalimat efektif dan menggunakan kata-kata baku. Kalimat efektif kalian sudah pelajari pada minggu yang lalu atau pada pembelajaran yang lalu. Itu cara menulis informasi penting dari teks yang kalian dengar. Nah, bagaimana menemukan informasi penting suatu teks? Dengan menjawab pertanyaan. Kalian masih ingat ya anak-anak? Untuk menjawab atau untuk menemukan informasi penting, kita bisa menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, itu dengan kata tanya itu kita bisa menemukan informasi penting dalam suatu teks atau bacaan. Setiap teks eksplanasi selalu memuat informasi penting di dalamnya. Informasi penting tersebut dapat ditemukan dengan cara membaca sungguh-sungguh atau membaca dari awal hingga akhir. Setelah selesai membaca keseluruhan isi teks, selanjutnya kalian dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang teks yang sudah diungkap di awal tadi. Kita bisa menggunakan kata tanya siapa, mengapa, kapan, terus di mana, bagaimana, dan ada 6 pertanyaan itu sehingga kita bisa menemukannya. Nah, paham ya Nana? Saya kira teks eksplanasi ini sudah dipelajari dari mulai awal dari pembelajaran yang kemarin di subtema 1 sudah ada juga. Tinggal kalian menerapkan pada bacaan yang ada di LKS kalian. Nah, sekarang cara menghemat energi listrik. Kalian tahu bahwasanya di era globalisasi ini kita selalu membutuhkan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Manusia tidak terlepas dari listrik untuk mengerjakan kegiatannya sehari-hari. Nah, bagaimana agar energi listrik itu bisa kita hemat supaya keberadaannya tetap ada? Karena pengadaan energi listrik itu membutuhkan waktu yang cukup lama, membutuhkan waktu bertahun-tahun. Maka dari itu dalam menggunakannya kita harus menghemat tentunya dalam penggunaan alat-alat elektronik. Nah, sekarang coba kalian lihat atau kalian amati gambar tersebut. Ada 4 ruang ada ruang tidur,
kemudian ada ruang belajar ya, kemudian ada ruang kamar mandi dan dapur, serta ruang tamu. Dari keempat ruangan itu, coba mana ruangan yang menghemat listrik? Coba kalian lihat, kalian amati. Ya, betul. Ruang tidur dan dapur ya. Yang lainnya tidak menghemat listrik ya. Apalagi di ruang tamu kipasnya menyala, televisi menyala, lampu dan radio. Kalau di ruang belajar itu komputer dan lampu juga ya. Jadi di ruang tidur dan dapur yang sekiranya dapat menghemat listrik. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat menghemat listrik? Tentunya hemat listrik juga hemat biaya agar tagihan listrik kita juga tidak membengkak ya tiap bulannya. Yang pertama yaitu caranya memasang daya listrik di rumah yang sesuai. Jadi misalnya kalau rumahnya banyak membutuhkan peralatan yang membutuhkan listrik, berarti kita harus memasang daya yang sesuai. Apa 450, apa 900 atau 1200, kita sesuaikan agar ringan di kantong ya. Cara yang kedua yaitu menggunakan peralatan elektronik yang mempunyai daya atau watt kecil. Misalnya gunakan lampu-lampu yang hemat energi ya. Biasanya itu kalau yang kita kenal itu Philips, itu lampunya itu hemat energi ya, kecil. Yang ketiga, mengganti lampu dengan lampu hemat listrik. Tadi sudah saya bilang ya, alat elektronik di rumah pun gunakan alat-alat yang dapat menghemat listrik. Memang mahal, tapi ringan di kantong kalau tiap bulannya kita menggunakan barang-barang yang hemat listrik. Yang ketiga, menggunakan alat elektronik secara bergantian. Nah, yang dimaksud di sini itu kita gunakan secara bergantian. Contoh misalnya kalau menyalakan keran ya, jangan sampai tumpah, itu bergantian, jangan semuanya dinyalakan, apalagi di siang hari ya. Tapi ya kenyataannya memang susah, apalagi seperti saat ini cuacanya yang panas, pancaroba, kadang dingin kadang panas, jadi banyak mengeluarkan energi listrik. Yang kelima, memanfaatkan cahaya matahari untuk menerangi rumah pada pagi hari hingga dan sore hari ya. Jadi jangan menyalakan lampu jikalau rumah kalian itu masih terang ya. Jangan siang-siang menyalakan lampu, itu namanya tidak dapat menghemat energi listrik ya. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya? Apakah kalian sudah bisa menerapkan? Coba kalian terapkan teori ini ya, cara menggunakan energi listrik di rumah kalian. Nah, sekarang kita belajar yaitu menghormati dan menghargai keberagaman kegiatan ekonomi. Di pembelajaran yang lalu kalian sudah dipelajari tentang kegiatan ekonomi di masyarakat sekitar kita. Karena apa? Masyarakat sekitar kita itu sangat bermacam-macam ya cara mencari pekerjaannya atau kegiatan ekonominya. Nah, kemarin kalian sudah dipelajari bagaimana manfaat kegiatan ekonomi, cara menghargainya. Kalau kemarin sudah dicontohkan Bu Ira, misalnya di sekitar kita ada penjahit baju, mungkin sikap kita terhadap kegiatan ekonomi itu dengan cara menjahitkan ke penjahit tersebut. Nah, yang pertama kita harus bersikap bijak terhadap keberagaman usaha ekonomi yang ada di sekitar kita. Jadi bijak itu dalam arti kata tidak memusuhi ataupun tidak istilahnya mencurangi ya. Kita sikap bijak, menghargai. Ya, yang kedua, jika orang lain memiliki usaha ekonomi yang berbeda, kita harus tetap saling menghormati dan menghargai usaha orang lain tersebut. Ya, penjelasannya kita tidak boleh menghina. Contoh, misalnya ayah kalian, orang tua kalian jadi pengusaha, tetapi tetangganya, mohon maaf, tukang becak. Jangan menghina, jangan mengejek, tapi kita hormati dan kita hargai. Yang penting halal atau baik bagi
mereka. Nah, kenapa kok kita harus menghargai dan menghormati keberagaman kegiatan ekonomi di sekitar kita? Karena semua itu merupakan upaya mendukung keberhasilan perekonomian bangsa. Karena usaha ekonomi yang berhasil turut memperkuat perekonomian bangsa, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan ya. Tentunya itu sangat penting ya bagi mereka. Paham anak-anak ya? Nah, anak-anak, mudah-mudahan penjelasan hari ini dapat dipahami dan dimengerti oleh kalian. Untuk lebih pahamnya, coba ya kalian kerjakan. Yang pertama, kerjakan di halaman 48. Ayo berbuat terampil ya. Di situ ada 2 tugas. Kemudian yang kedua, kerjakan di halaman 48 dan 49. Ayo menguji pengetahuan. Yang ketiga, kerjakan halaman 51, yaitu mengidentifikasi nomor 1 sampai 10. Ya. Nah, anak-anak, tolong dikerjakan, jangan sampai diabaikan semua tugas dari Bapak Ibu guru karena ini semua demi kebaikan kalian. Selamat belajar, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa setelah mengerjakan minta tanda tangan orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.